Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang nelayan tua bernama Joko yang hidup sendiri di sebuah pulau terpencil. Suatu hari ia menemukan dua polisi wanita cantik Sinta dan Rina yang terdampar setelah kapal mereka dihantam badai langit yang semula tenang perlahan berubah menjadi gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah di atas lautan luas. Suasana yang sebelumnya damai kini diwarnai gemuruh guntur yang bersahutan. Disertai kilatan petir yang membelah langit malam, ombak mulai membesar menghempas permukaan laut dengan kekuatan yang semakin ganas. Di tengah lautan yang mulai bergolak, sebuah kapal patroli kecil melaju menembus kegelapan. Dua polisi wanita, Sinta dan Rina, bertugas melakukan patroli rutin di perairan terpencil. Mereka telah mendapatkan informasi adanya aktivitas penyelundupan yang sering terjadi di sekitar wilayah ini. Sebagai bagian dari tim kepolisian laut, mereka tak gentar menghadapi bahaya. Namun malam ini ancaman terbesar mereka bukanlah para kriminal, melainkan alam yang sedang murka. Anginnya semakin kencang, teriak Rina sambil berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Sinta yang tengah menggenggam kemudi kapal mempererat pegangannya. Aku tahu kita harus segera mencari tempat berlindung. Namun belum sempat mereka memutuskan arah tujuan, sebuah ombak besar menghantam kapal dari sisi kanan. Membuat kapal mereka berguncang hebat, air laut menyembur ke dek membasahi tubuh mereka yang telah basah kuyup oleh hujan deras. Komunikasi dengan pos pusat terputus. Rina berteriak mencoba mengoperasikan radio. Komunikasi yang kini hanya mengeluarkan suara berisik tanpa arti. Sinta menggigit bibirnya. Matanya berusaha menembus kegelapan malam untuk mencari tanda-tanda daratan terdekat. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat seolah-olah lautan telah berubah menjadi jurang tanpa dasar. Ombak datang lagi. Pegang sesuatu, teriak Sinta. Sebuah gelombang raksasa kembali menerjang kapal dengan dahsyat, membuat kapal miring hampir 45 derajat. Pegangan tangan Rina terpeleset, tubuhnya terhempas ke sisi kapal. Sinta, teriaknya panik. Sinta mencoba meraih tangan Rina, namun kapal kembali bergetar hebat. Sebelum Sinta bisa berbuat sesuatu, gelombang terbesar malam itu datang menerjang mereka. Dalam sekejap kapal terbalik sepenuhnya. Mereka terlempar ke laut, air laut yang dingin menembus pakaian mereka, seolah-olah menusuk tulang dalam kepanikan. Sinta mencoba berenang ke permukaan, matanya mencari-cari Rina, yang juga terjebak dalam kekacauan ini. "Rina, di manakah?" teriaknya di tengah kegelapan. Namun suaranya tertelan ombak. Sinta berusaha bertahan di permukaan, tetapi arus yang begitu kuat menariknya lebih jauh. Napasnya semakin berat, tubuhnya terasa semakin lemah. Dalam sekejap pandangannya mulai kabur dan kesadarannya perlahan memudar. Sementara itu Rina juga berusaha keras untuk tetap bertahan. Namun tubuhnya yang sudah terlalu lelah akhirnya menyerah pada gelombang laut yang kejam. Badai terus mengamuk di atas lautan, tak peduli pada dua jiwa yang kini tak berdaya, hanyut mengikuti arus yang tak akan membawa mereka kemana. Mentari pagi perlahan muncul dari balik cakrawala menyinari lautan luas, yang kini tampak lebih tenang setelah semalaman diterjang badai. Ombak masih bergulung di kejauhan, namun pantai berpasir putih di pulau terpencil itu tampak damai, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Di tepi pantai yang sepi, seorang pria tua berjalan perlahan dengan sebuah tombak kayu di tangannya. Usianya sudah 60 tahun, namun tubuhnya masih kokoh dan kuat. Rambutnya yang sudah memutih tersapu angin laut dan wajahnya penuh dengan goresan. Pengalaman hidup dialah Joko, satu-satunya penghuni pulau ini. Sudah lebih dari 2 dekade ia hidup sendiri di pulau ini, mengandalkan hasil laut dan tanaman hutan untuk bertahan hidup. Ia telah terbiasa dengan kesunyian, dengan suara ombak dan angin sebagai teman setianya. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda saat berjalan menyusuri pantai untuk mencari kayu bakar. Pandangannya tertumbuk pada sesuatu di tepi air. Sebuah tubuh Joko mempercepat langkahnya, rasa penasaran dan cemas bercampur dalam pikirannya. Begitu ia mendekat, ia melihat seorang wanita muda terbaring di pasir. Wajahnya pucat, seragam polisinya basah dan penuh pasir. Rambut panjangnya terurai tak beraturan dan napasnya tersengal senal tanpa ragu. Joko berlutut dan menyentuh pergelangan tangan wanita itu, mencari denyut nadinya masih ada, ia masih hidup.